Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Perawat Farah yang akan membantu Bapak pada shift kali ini mulai pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Apakah boleh saya tahu dengan Bapak siapa dan usianya berapa? Selamat pagi juga Mbak, perkenalkan nama saya Ramli Ardi Pratama dengan umur 25 tahun, biasa dipanggilkan Mbak. Baik Bapak Rangga, bagaimana kabar Bapak hari ini dan bagaimana perasaan Bapak saat ini? Kabar saya baik Mbak, cuman perasaan saya itu sedikit gelisah Mbak. Baik, Bapak, dari yang saya baca, dari data pengkajian Bapak, alasan masuk ke sini itu karena mendengar seseorang mengejek Bapak. Kira-kira yang menyebabkan itu apa ya Pak? Alasan saya masuk sini Mbak, saya sering mendengar suara orang yang mengejek dan menjelek-jelekan saya Mbak. Padahal orangnya tidak ada di sekitar saya Mbak. Baik, berapa sering Bapak mendengar suara yang tidak diinginkan? Suara itu sering muncul sekali Mbak, bahkan sehari bisa 5 kali Mbak. Berapa lama suara yang Bapak dengar berlangsung? Suara itu terdengar cukup lama Mbak, apalagi kalau saya sedang sendirian atau melamun Mbak. Baik, dari mana Bapak merasa suara itu terdengar? Suaranya terdengar datang dari kedua arah telinga Mbak, terkadang dari arah telinga kanan ataupun arah telinga kiri Mbak. Baik, seberapa keras suara Bapak yang didengar itu? Suaranya sangat keras Mbak, sampai-sampai telinga saya rasanya sakit dan berdenging sekali Mbak. Apakah Bapak yakin suara tersebut berasal dari diri sendiri atau luar? Saya yakin sekali itu bukan suara dari pikiran saya sendiri Mbak. Suaranya jelas sekali datang dari luar Mbak. Seberapa sering isi suara yang didengar bersifat negatif Pak? Iya Mbak, suaranya sering mengejek saya, bilang saya orang tidak berguna. Suaranya jahat Mbak. Apa isi suara yang Bapak dengar? Isi suaranya ya itu Mbak, menyuruh saya pergi dan menjelek-jelekkan saya terus menerus Mbak. Baik, seberapa sering Bapak merasa tidak nyaman oleh suara yang terdengar itu? Saya merasa sangat tidak nyaman Mbak. Rasanya terganggu dan jadi susah konsentrasi karena suara itu. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Bapak rasakan? Saya merasa sangat tidak tenang Mbak. Rasanya ingin marah atau menutup telinga saya dengan rapat-rapat biar suaranya tidak terdengar oleh telinga saya. Seberapa baik Bapak dapat mengendalikan suara yang muncul itu Pak? Sejauh ini saya belum bisa mengendalikan suara itu Mbak, dan datang dan pergi sesuka hati suara itu Mbak. Baik, apakah Bapak belum mengetahui cara mengontrol halusinasi dengan benar? Ya Mbak, saya belum tahu caranya yang benar. Biasanya saya cuma diam atau tutup telinga saja Mbak, tapi suaranya tetap ada. Apakah Bapak tertarik untuk melakukan setiap suara itu muncul Pak? Saya mau Mbak, ajarkan saya cara biar suara itu hilang Mbak. Baik Bapak, bagaimana kalau kita diskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan menghardik? Apakah Bapak bersedia? Apakah Bapak belum mampu mengidentifikasi adanya halusinasi suara yang tidak didengar dengan orang lain? Apakah Bapak tidak bisa membedakan antara realita dengan halusinasi? Dan apakah Bapak membutuhkan teknik mengontrol halusinasi? Iya Pak, saya siap bersedia untuk menghardik halusinasi itu. Baik Bapak, nanti untuk waktunya sekitar 15 menit dan tempatnya di sini saja ya Bapak. Apakah Bapak setuju? Saya sangat setuju Mbak. Silakan. Baik Bapak, jadi hari ini kita akan belajar cara-cara mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama yaitu dengan menghardik. Apakah Bapak sudah mengerti apa yang dimaksud dengan mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik? Belum Mbak. Nah, itu cara mengontrol halusinasi khususnya suara dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas ya Pak. Tujuannya dengan teknik tersebut, tujuannya yaitu agar Bapak merasa lebih berkuasa atau halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata dan tidak. Oh, jadi mengerti itu artinya kita mengusir suara itu dengan tegas ya Mbak, biar saya lebih berkuasa dari suara itu.
Iya benar Bapak. Jadi nanti yang harus disiapkan yaitu waktu, komitmen, dan kesiapan mental, dan juga posisi harus tahu jika sedang sendiri atau orang lain. Baik Mbak, saya sudah siap secara mental untuk masalahnya. Baik, untuk cara melakukannya, saya akan mempraktikkan dahulu, baru Bapak mempraktikkan kembali apa yang telah saya lakukan. Ketika Bapak sendiri bisa melakukan cara ini. Begini ya Pak, jika suara ini muncul, katakan dengan keras, "Pergi, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu." Sambil menutup kedua telinga Bapak. Seperti itu ya Pak, ketika Bapak sedang di keramaian, Bapak katakan tidak dalam hati saja. Coba Bapak ulangi seperti yang saya lakukan tadi Pak. Saya coba ya Mbak. Pergi, pergi, saya tidak mau mendengar suara kamu, pergi, tolong. Wah, bagus sekali Pak, Bapak sudah bisa mempraktikannya ya Pak. Ya, terima kasih Mbak. Oh iya, kalau lagi ramai saya katakan dalam hati saja ya Mbak, seperti ini. Iya, betul sekali Bapak. Oh, terima kasih Mbak. Baik Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah mengontrol halusinasi dengan cara menghardik Pak? Rasanya lebih tenang Mbak sekarang, karena sudah tahu cara untuk melawan suara itu. Baiklah, Bapak, apakah masih ingat tadi kita berbincang dan belajar apa? Coba Bapak sebutkan lagi apa pengertiannya, tujuan, dan yang perlu disiapkan. Bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi? Tadi kita belajar cara menghardik suara itu Mbak. Caranya dengan menutup telinga dan bilang pergi, pergi seperti yang saya katakan tadi itu Mbak. Baik, bagus sekali Bapak. Mari kita masukkan ke dalam jadwal ya Pak. Iya Mbak, nanti kalau suaranya muncul lagi saya langsung praktikan. Baik, untuk rencana tindak lanjutnya, bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Bapak halusinasi, Bapak nanti kita coba praktikan yang tadi ya. Bapak lakukan itu sampai suara yang tadi terdengar itu tidak terdengar lagi, dan melakukan 3 kali sehari atau saat Bapak mendengar suara tersebut. Baik Mbak, saya akan lakukan 3 kali sehari atau setiap suara itu datang lagi Mbak. Baik, bagaimana jika saya masukkan ke jadwal harian Bapak? Cara mengisinya itu sesuai dengan jadwal yang telah kita buat ya Pak. Jika Bapak melakukannya secara mandiri, maka Bapak mengisi di kolom M. Jika Bapak dibantu perawat, teman, atau keluarga, Bapak mengisi di kolom B. Dan jika Bapak tidak melakukannya, Bapak menulis di kolom T. Apakah Bapak mengerti? Baik Mbak, saya mengerti Mbak. Baik, untuk kontrak selanjutnya, bagaimana kalau besok kita berbincang dengan teknik yang lain? Cara yang kedua itu dengan bercakap untuk mencegah suara muncul. Apakah Bapak bersedia? Iya Mbak, saya bersedia. Besok latihan cara yang kedua dengan bercakap Mbak. Baik, untuk waktunya besok pukul 9 ya Pak, dan tempatnya di sini saja cukup. Apakah Bapak bersedia? Baik Mbak, saya bersedia Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak Farah.